Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian saya hormati, kami dari kumpulan persatuan nasabah Putra 1212 yang mana kami sebenarnya adalah nasabah yang sudah harusnya dibayar dari tahun 2018 sampai dengan sekarang 2021 artinya sudah 3 tahun dibayar. Pertama-tama kami ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan dan Ega akan kesempatan pada hari ini untuk berkumpul bersama
teman-teman sini dari desa. Kemudian kami di sini mewakili dari banyak kabupaten, ada dari Sintang, dari Ketapang, dari Sambas, Mempawah, dari Sekadau, dan ada yang setahu saya dari Ketapang dan dari Kabupaten. Kalau Kabupaten belum ada yang daftar, tapi dari Ketapang sudah ada yang daftar. Kita memiliki anggota sebanyak 120 orang yang seluruhnya menurut informasi dari pihak Bumi Putra Kalbar ini, khususnya yang sudah outstanding atau sudah selesai itu mencapai 3.000 dan kemarin mencapai 5.000. Tapi yang jelas itu Bumi Putra yang tahu persis, kami tidak pernah dapat informasi itu. Kemudian kami ingin sampaikan, nah ini masalahnya ya Pak, Ibu sekalian, mengapa kami mau berada di sini? Kami sebenarnya juga punya kesibukan, kami punya merasa capek juga, karena kami sudah ini yang ke-5 kalinya bertemu dengan teman-teman di Bumi Putra, hasilnya 0. Lalu kenapa kami di sini? Kami di sini itu sesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 2008 bahwa kami berhak untuk menyampaikan pendapat kami di muka umum. Nah ini khususnya adalah orang sudah demo. Lalu kami tadi mau diajak kita langsung ajukan, bukan orang bukan demo maksudnya. Tapi kami adalah hanya audiensi untuk dengan pihak OJK sendiri. Kami sudah beraudiensi sebanyak 2 kali. Jadi ini adalah yang ketiga kalinya. Tapi ketiga kali ini kami masuk ke dalam demo ataupun demonstrasi. Lalu tujuan kami tentu saja adalah membayar kuliah kami. Tapi ketika kita baik semua juga kami juga, ketika kami tanyakan kepada orang yang bersama kami yang berkebutuhan, ternyata pusat itu brengsek juga. Karena kami yang ada di sini 120 orang ini adalah tergabung di nasional. Nasional kami itu ada 2.500 orang dan seluruhnya itu menurut Bumi Putra adalah pada outstanding sekarang ini mencapai 360.000 orang yang sudah habis masanya. Tapi pada saat ini yang bisa hadir sini memang sedikit. Kami minta tolong pemahaman ini jangan keliru bahwa walaupun kami sedikit tapi kami suarakan. Yang kami suarakan adalah kebenaran. Yang kami suarakan adalah uang kami sendiri. Kami ingin semua pihak merasa bahwa ini adalah tugas kita bersama untuk menyuarakan kebenaran. Maka kami siap-siap untuk melakukan keputusan kami. Jika ini sudah selesai nanti, kami nanti akan berorientasi juga mudah-mudahan pada waktu depan nanti ke DPR. Maksudnya ke DPRD dan nantinya ini ke DPR. DPR pusat kami sudah lakukan, tapi pada waktu itu yang dipanggil bukan hanya dari Bumi Putra, tapi banyak dari asuransi lain, jadi tidak fokus. Kedepannya kami ingin fokus perkara ini. Terima kasih atas kesempatan Ibu Bapak sekalian pada saya. Saya ingin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Priasa. Saya sudah selesai 2019, berarti sudah 2 tahun. Dan kawan-kawan ini semuanya adalah orang-orang yang susah. Kami ini orang susah, Pak sekalian. Kenapa susah? Kalau tidak kami tak boleh tutup uang kami. Karena uang kami ini penting bagi untuk usaha. Jadi kami untuk bekerja. Apalagi kami sudah pensiun, pengen ada uang yang memang kami tabungkan. Memang tidak banyak, tapi yang usaha kami bisa dikembangkan. Baik, saya ingin sampaikan di sini. Nanti di sini akan disampaikan juga pada pokoknya terkait dengan kegiatan ini, yaitu adanya nanti ada baca doa yang kita akan lihat bersama di sini. Lagunya seperti tadi yaitu dari apa juga. Dan sini saya ingin jelaskan sedikit ya tentang keadaan ini. Pertama yang ini Pak, kita lihat sama-sama di sini. Tujuan kami dan bayar uang kami untuk hal yang bersangkutan. Tapi di sini kita lihat bersama. Pertama, OJK harus tegas dan bermartabat. Di sini tegas dan bermartabat. Harusnya OJK tidak mendapatkan tahu saja Pak. Yang nama yang PP yang peraturan pemerintah tidak bisa dibatalkan oleh lain, itu harus oleh peraturan pemerintah juga. Nah kalau sekarang yang juga saya berikan apa pemerintah itu hanya bisa dikeluarkan atau dibatalkan oleh peraturan pemerintah, tidak bisa dengan atau peraturan dari saja undang-undang. Kemudian kita tidak boleh kita ngomong dengan jangan ini karena kami punya organisasi pusat dan ini yang aturan tidak mampu ada yang lain, ini ada DPR, ada DPD. Nah, ini sudah bekerja di DPD. DPR ini baru bagian. Ombudsman tadi sudah lapor. Kejaksaan, polisian juga Bapak Polisi luar biasa. Mudah-mudahan bisa juga membantu ini untuk mengatasi kegagalan saya ini. Jujur kami tahu kalau seandainya bisa dibayar langsung atau cash, kami senang. Tapi kalau tidak bisa pun dibayar langsung atau cash, bisa dicicil. Tapi jangan begini kejadiannya. Apa kejadiannya? Tak jelas. Keenaknya kami buat begini. Jawabannya apa Pak? Jawabannya adalah
bersama kepolisian, kita TNI dan kawan-kawan korban dengan bayar dari nasabah. Mari sama-sama kita berdoa mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan ini diridhoi oleh Allah, mendapat perlindungan dari Allah, dan apa yang menjadi keputusan kita didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Dan kita semua yang di sini, apalagi dalam masa pandemi ini, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan terhindar dari virus tersebut. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana kami saat ini ya Allah telah dizalimi, telah dianiaya oleh para pimpinan Bumi Putra ya Allah. Kuatkanlah kami dalam hadapi cobaan ini ya Allah, karena dengan kekuatan-Mu lah kami akan kuat dalam hadapi godaan cobaan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jatuhkanlah hukuman yang setimpal baik di dunia ini maupun di akhirat kelak pada orang-orang yang telah menganiaya kami, menipu kami, membohongi kami. Kami tidak ridho ya Allah, kami tidak rela, kami tidak ikhlas dunia akhirat atas perlakuan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kepadamu lah satu-satunya tempat kami mohon doa, dan hanya kepadamu lah harapan terakhir atas terkabulnya doa-doa ini kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Putra menyelenggarakan kegiatan perasuransian secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel. Kenyataannya tidak teratur. Buktinya sistem nomor antrian yang tidak bergerak, padahal ada pembayar selain nasabah. Tidak adil karena ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Tidak transparan karena tidak tahu siapa yang dibayar, siapa yang belum dibayar. Tidak akuntabel karena tidak dapat dipertanggungjawabkan, terutama soal keuangan yang kacau balau. 2. OJK harus membuat Bumi Putra untuk mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kenyataannya, sistem keuangan yang parah, gagal bayar, tidak karuan kemana hilangnya uang nasabah, dan saat ini perkembangan Bumi Putra gagal bayar. Nasabah meratapi nasibnya dan membuat perasuransian tidak stabil. Hilang kepercayaan kepada asuransi. Pemerintah menjadi rugi karena uang yang beredar menjadi macet dan pajak menjadi sulit terbayar oleh masyarakat. Tiga, OJK harus membuat Bumi Putra mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pada kenyataannya, kepentingan konsumen dalam hal ini nasabah sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang benar soal Bumi Putra dan menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asuransi Bumi Putra. Dengan terbentuknya RUA, akan kegiatan Bumi Putra yang bisa bergerak dan pembayaran dapat berjalan. Menolak kepengurusan BPA atau RUA perharian, jajaran komisaris dan jajaran direktur yang tidak sah tidak sesuai dengan aturan serta rekod jabatan para direksi dan komisaris. Segera tentukan pelaksanaan tugas para direktur, pelaksana tugas, para komisaris, dan jangan biarkan pengumuman manajemen Bumi Putra sehingga aktivitas asuransi lumpuh atau berjalan tapi tidak diakui oleh peraturan yang ada. Demikian tuntutan sama kalban kepada AJB Bumi Putra dan OJK. Dibacakan di Pontianak 11 Februari 2021. Tuntutan ini kami buat sungguh-sungguh. Jika tuntutan ini tidak dijalankan, maka kami akan membuat aksi yang lebih tegas. Mewakili nasabah Bumi Putra yang tergabung dalam Formil Korban. Nanti ini akan saya serahkan ke dalam pimpinan. Tapi sebelumnya lapor. Pendukungmu
sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bu ya, tapi kalau sidang tidak perlu. Jadi kami cukupkan sekian, Pak, Ibu sekalian ya. Nah, sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang ditunjukkan oleh teman-teman dari Tim Operasi Pak Suryansyah. Kami dari Kabupaten Pangandaran mungkin secara virtual kita para pengunjung Suryansyah melalui Zoom secara virtual. Siang hari ini 11 Februari Bajikan Golkar akan mendengar apa yang disampaikan Pak Suryansyah dan teman-teman. Pada siang hari ini ada Pak Rizky Purnomo, beliau adalah Kepala OJK Kalimantan Barat. Di sampingnya ada Pak Anang, beliau adalah sebagai Kepala Staf. Monggo Pak Suryansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Bapak di depan Pak ya, dari Bapak Polisian, Bapak dari OJK semuanya. Ini kami turun dari perwakilan masyarakat Pak. Pertama kami mengucapkan permohonan maaf dulu Pak, karena kegiatan kami ini kami terkait dengan kegiatan nasional yang berada di Kornas, kami sebagai perwakilannya. Kemudian Kornas ini sudah diresmikan artinya dalam badan hukum baru ini. Kemudian kegiatan kami ini juga bukan hanya ditugaskan oleh pusat oleh Kornas, tapi juga adalah kebutuhan dari kami. Jadi kami melakukan kegiatan ini dengan penuh pertanggungjawaban dan juga penuh kesadaran Pak. Pertama, bahwa mengapa kami melakukan kegiatan ini bersifat demo atau orasi, karena kami ingin gemanya atau dampaknya itu luas ke seluruh Indonesia. Demikian juga yang dilakukan pada saat yang sama ini oleh teman-teman Korwil yang lain yang melakukan kegiatan sama. Kenapa? Karena tujuan kita adalah pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh OJK dan juga mungkin dari pihak-pihak lain, misalnya dari DPD, dari DPRD, dari DPR, dan dari Ombudsman dan dari pihak-pihak lain itu juga membantu kami agar pihak Bumi Putra dapat melaksanakan kegiatan ini atau pembayaran kami ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Bumi Putra itu kondisinya sudah parah, sudah hancur lebur. Kemudian kalau terkait dengan uang, mungkin yang kami bisa membayarkan adalah pembayaran yang mungkin dicicil. Tapi selalu saja dikatakan kami di Bumi Putra tak pernah mencicil uang orang dengan naik dasinya kan. Kemudian mengatakan bahwa tidak pernah bisa membayarkan orang ketika tidak ada instruksi dari pusat, artinya uang tidak diedor pusat. Itu yang pertama. Semua informasi dari Bumi Putra itu harus dari pusat. Kami tertawa melihatnya. Jadi sekalian di sini itu apa sebetulnya? Kemudian Pak, kami dalam hal ini mungkin sedikit bertanya ya Pak, pimpinan OJK, surat yang terakhir yang kami dapat sharing dari grup itu, mungkin sedikit tanggapan. Tanggapan ini tentunya tidak baku Pak ya, tidak baku saya katakan. Tapi tanggapan dari pihak OJK, yaitu surat dari OJK sendiri mengatakan bahwa apa yang diusulkan oleh teman-teman di Kornas
terkait dengan rencana pembentukan ruang itu tidak melalui mekanisme yang benar. Ya. Ini poinnya. Kemudian yang saya baca juga, maka tidak akan diakomodir, tidak akan diperdulikan. Nah, mungkin saya sedikit minta tanggapan dari teman-teman di Bapak di OJK ini, kabar. Jadi bukan OJK Kalbar yang mengeluarkan statement ini dan surat ini ya, tapi OJK Pusat. Bagaimana ya tentang pendapat seperti itu? Karena ruang rapat umum anggota itu adalah memang sebenarnya berasal dari nasabah. Kalau 2019 sebelumnya dari yang ada itu yang namanya BPA itu, kalau menurut kami entah benar atau enggak, karena itu berlangsung 10 tahun, 5 tahun, dan 5 tahun kemudian itu yang diisi oleh pakar-pakar, diisi oleh arwah politik. Tapi di PP 87 tidak diperbolehkan lagi dari politik maupun dari partai. Ini maaf cakap Pak, sama sekali tidak pernah peduli dengan nasib kami ini. Karena saya katakan demikian, baik dulu maupun sekarang diajak ngomong aja tidak mau. Padahal posisinya kan adalah wakil. Kenapa wakil tidak mau diajak ngomong? Kami ngajak ngomong itu kami nggak kenal, dia tidak kenal kami. Tapi kan ada persoalan kami di sini. Kami ini kan belum dibayar, kami kan minta uang kami. Lalu gimana langkahnya? Tak pernah mau. Bapak tahu kan ujung-ujungnya mereka minta pesangon 12 miliar hanya dari 3 orang. Gimana ya bukanya? Gimana kan jawabnya? Ini kan uang rakyat, uang nasabah, uang orang kecil. Mungkin yang kita tahu juga, beda lah mungkin asuransi Bumi Putra ini dengan asuransi lain yang diisi orang-orang mentereng, orang-orang kaya. Bumi Putra ini kan rakyat kecil, teman-teman saya Pak, termasuk saya, benar-benar memerlukan uang ini untuk usaha. Tapi saya coba terlalu melenceng tapi poin saya, pertanyaan saya adalah surat tanggapan dari pihak OJK Pusat bahwa tidak sesuai mekanisme yang ada, tidak pantas surat ini diteruskan karena tidak sesuai dengan aturan. Kami ingin tanya aturan apa yang sebenarnya harus dipakai. Sebenarnya tadi kami tuliskan di depan Pak, tidakkah sebenarnya OJK itu harus menerapkan PP 87? Apa tuh PP 87? Berakhirlah di 2019 bulan tanggal 26 Desember itu BPA menjadi 26 Desember 2019 ke 26 Desember atau setahun ke 2020 itu adalah BPA peralihan. Nah setelah itu mestinya mereka melakukan 2 ini, itu tidak dilakukan. Artinya tidak terbentuk, kepanitiaan tidak terbentuk, apalagi 2-nya tidak terbentuk. Ini kan namanya tidak melaksanakan tugasnya pihak OJK ini. Kedua, di dalam aturan yang ada sendiri, baik ADART-nya itu di dalam Bumi Putra itu sendiri, karena kan tidak semua ada dalam PP itu, jelas disebutkan bahwa hasil dari. Terima kasih Pak Sansan. Ada lagi mungkin dari teman-teman Kalbar? Cukup. Oke. Monggo Pak Rizky kami sekarang. Ya, saya coba menjawab ya Pak Surya saya. Memang ini kalau kita punya satu masalah yang simple, sehari selesai. Masalahnya ini bukan masalah yang simple, jadi tidak bisa sehari selesai. Pertama itu dulu kita sekarang. Kedua, Bumi Putra ini bentuk hukumnya mutual, itu mempersulit persoalannya. Ya, kalau ini adalah PT, kita punya undang-undang PT yang jelas-jelas sudah dilaksanakan secara lama, jadi mudah sekali untuk kita. Jadi ini bukan persoalan mudah, ditambah lagi dengan bentuk usaha Bumi Putra ini yang juga mempersulit menambah sulit. Yang ketiga, Bapak tahu sendiri, Bapak sudah jelaskan sendiri, itu campurnya yang sifatnya politis ya. Ini juga salah lagi. Ini sudah, kalau kita hanya ngomong bicara mengenai perusahaan saja sudah rumit, ditambah lagi bentuk usaha yang rumit, ditambah lagi ada campur tangan yang sifatnya quote unquote ya, saya nggak bisa bilang. Karena keberadaan orang-orang ini kan belum tentu dia mewakili, tapi tercatat sebagai anggota ya, dari parpol-parpol tertentu. Jadi ini yang mempersulit penyelesaiannya. Kalau seandainya kita menghadapi suatu
perusahaan asuransi yang sifatnya, saya ambil contoh misalnya perusahaan asuransi dari Lupus Abakri bermasalah, tidak lama itu, mungkin hanya hitungannya bulan. Yang terakhir mungkin Bapak juga pernah dengar apa ya, asuransi Imiasi, ya, Imiasi. Nah itu juga sebentar aja. Jadi memang ini kalau saya menjawab secara surat dari apa namanya, perkumpulan pemegang polis ya, Komnas ini, itu tadi salah satu jawabannya sebenarnya Pak. Kalau seandainya ini adalah perusahaan atau perusahaan, persoalannya simpel saja, mungkin selesai. Tadi kalau tadi ini adalah perusahaan dengan bentuk PT saja, jadi simpel. Kita tahu siapa yang kita tunjuk untuk bertanggung jawab, karena PT ada pemegang saham, ada pemegang saham pengendali. Tetapi ketika kita mau menunjuk pemegang saham di Bumi Putra ini, pemegang sahamnya Pak Suryansa. Termasuk juga saya juga Pak. Kalau saya tunjukkan, saya juga pemegang saham. Saya juga pemegang polis. Jadi kalau tadi itulah kenapa sulit. Saya sejak Juli 1999. Kenapa sulit? Karena saya juga harus mempertanggungjawabkan saya sebagai pemegang saham. Itulah kenapa mereka juga bukan mempersulit, tetapi kita mencari jalan yang terbaik. Jadi atas surat ini, pembentukan buah dan sebagainya seperti diperhatikan, ini maknanya adalah permasalahan yang tidak mudah. OJK memberikan berkali-kali kesempatan. Mungkin Bapak juga sudah tahu sejak sebelum ini dengan Pak Firman ya. Pak Firdaus. Pak Firdaus. Bahkan kan teman-teman juga somasi Pak Firdaus ya kan waktu itu. Kan? Jadi ini sudah lama memang. Bukan maunya kita untuk memperlambat. Kembali lagi mengenai surat tadi. Memang apa namanya, sikap mengenai pembentukan Pandega Ubangi tadi sebenarnya. Ya, OJK sebenarnya juga secara ini menyadari kita tidak memproses begitu saja. Tetapi sekali lagi karena ini tidak semudah apa namanya, menghadapi perusahaan yang struktur organisasinya tidak semudah kita berhadapan dengan PP. Bahkan ya seperti ini harus keluar PP 87. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat tadi bahwa itu sudah ada itikat baik dari kita semua untuk menyelesaikan persoalan ini ketika belum ada undang-undang mengenai perusahaan berbentuk mutual, dan kita mengeluarkan bekerjasama dengan pemerintah mengeluarkan PP 7 tadi. Nah, inilah sebenarnya kami juga minta kepada bapak-bapak ibu sekalian, ya bahwa kita sedang berproses menuju ke arah sana, gitu. Dalam perjalanannya yaitu tadi ada sesuatu, karena PP ini juga baru, PP kan baru ya, kita harus tahu semua ya kan. Tidak semudah ketika kita berhadapan dengan PT. Kalau PT kita sudah melakukan PT nomor 13 ya, itu kan sudah sejak kapan lama. Mudah sekali kita untuk melakukan tadi penyelesaian terhadap perusahaan-perusahaan yang berbadan PT. Itulah makanya saya juga minta kepada Bapak Ibu sebagai salah seorang korban juga nih, saya juga korban juga. Saya juga ingin cepat. Saya selalu bisa bilang dengan teman-teman di Jakarta, karena ini kan AJBB ini kan pengawasannya di Jakarta. Kami di sini mengawasi industri keuangan yang berkantor pusat di Kalbar. Saya juga bilang sama teman-teman, kami juga bilang bahwa kami ingin cepat. Pertama apa?
semakin lama ini dipertahankan kan semakin menurun nilai aset, ya kan? Semakin banyak juga, semakin besar juga kewajiban HJBP terhadap pemegang polis atau kita sebagai pemegang saham juga. Tapi ya kembali lagi permasalahannya tidak semudah berhadapan dengan perusahaan dengan bentuk PT. Itu tanggapan saya secara umum ya Pak ya. Kalau dari Bapak minta saya menanggapi secara khusus mengenai ruang, mungkin itu di luar kewenangan saya, karena ruang itu kan pertanyaan ini kan sebenarnya harus diajukan ke teman-teman di Jakarta ya. Karena tadi seperti saya bilang saya tidak punya kewenangan, tapi saya menjelaskan secara umum. Apakah kita selama ini tidak ada perkembangan? Saya tadi tunjukkan bahwa kita sudah ada kemajuan adanya PP 87, ya kan? Sudah mulai nih kita membentuk ruang, walaupun tadi misalnya tadi menurut teman-teman dari perkumpulan pemegang polis itu yang terpilih nggak benar Pak, kan gitu. Ya itu tadi permasalahannya karena ini baru ya, kita jadikan acuan pun menjadi barang baru, sehingga kalau boleh saya bilang teman-teman juga mungkin tergagap-gagap menghadapi ya, kalau mau kita akui. Tetapi bukan berarti tidak ada perkembangan. Sekarang bagaimana kita berproses agar sesuai aturan. Saya sebenarnya ikut senang karena apa? Karena sebagai salah satu korban juga dengan adanya teman-teman memberikan masukan-masukan seperti ini kan kita